Perkenalkan, nama saya Verna Natasa dengan NIM 11220206. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, serta mana sih yang lebih baik dari antara kedua tersebut. Tanpa basa-basi, langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Mulai dari laporan posisi keuangan terlebih dahulu yuk. Laporan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terkait kondisi keuangan suatu perusahaan pada titik waktu tertentu yang biasanya berakhir pada akhir periode laporan keuangan. Laporan ini memberikan pandangan tentang apa yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu aset. Beberapa banyak yang harus dibayarkan atau kita bisa menyebutnya kewajiban, dan beberapa banyak yang dimiliki oleh perusahaan atau ekuitas pemilik pada saat itu. Sisi keuangan memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada aset. Aset dibagi menjadi aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, dan ada aset tidak lancar seperti properti, peralatan, dan investasi jangka panjang. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban ini dibagi menjadi kewajiban lancar seperti utang dagang dan utang jangka pendek, dan kewajiban tidak lancar seperti utang jangka panjang. Dan yang ketiga ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini menyajikan investasi pemilik, laba ditahan, dan elemen lainnya yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Analisis laporan posisi keuangan membantu pemangku kepentingan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, dan kecukupan modal perusahaan. Kita bahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini memiliki tujuan untuk memberikan ringkasan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode waktu tertentu. Biasanya laporan ini mencakup 1 tahun keuangan, tetapi dapat disusun untuk periode waktu yang lebih pendek seperti 1 kuartal. Laba rugi ini memiliki beberapa komponen, diantaranya yang pertama ada pendapatan. Di dalamnya menyajikan semua penerimaan uang yang diterima oleh perusahaan termasuk penjualan produk ataupun jasa. Yang kedua ada biaya operasional, yang dimana di sini itu termasuk biaya yang terkait dengan produksi atau penyediaan barang dan juga jasa. Yang ketiga adalah laba dan rugi operasional, yaitu hasil selisih antara pendapatan dan biaya operasional. Yang keempat ada pendapatan atau biaya non-operasional. Hal ini melibatkan transaksi atau kejadian di luar kegiatan operasional utama perusahaan. Dan yang terakhir ada laba bersih. Laba bersih adalah hasil akhir yang menyajikan laba atau rugi bersih setelah semua biaya dan pendapatan telah dihitung. Ini memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan dan efisiensi operasionalnya. Analisis terhadap laporan ini membantu dalam memahami seberapa baik perusahaan menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasionalnya. Fungsi dan tujuan masing-masing dari laporan tersebut, menurut saya keduanya sangatlah penting dan saling melengkapi. Laporan posisi keuangan memberikan pandangan tentang stabilitas dan struktur keuangan, sementara laporan laba rugi memberikan wawasan tentang kinerja operasional dan profitabilitas. Kedua laporan ini sangat penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan agar tetap bisa berdiri. Sekian penjelasan dari saya terkait laporan posisi keuangan dan laba rugi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.